Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi
Yesus, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Baik, kalau sudah ketemu kita akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji nama Tuhan. Ayat yang sangat luar biasa yang boleh mengingatkan kita pada pagi hari ini akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berada di dunia ini, sering kali kita mendengar ada banyak orang mengatakan bahwa kebutuhan kita sebagai manusia itu adalah kebutuhan sandang, pakan, pangan gitu kan. Ada sesuatu yang terpenting gitu, yang menjadi prioritas kita. Bahkan ketika kita berada di dalam kehidupan keluarga, orang tua juga mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mempersiapkan hidupnya, untuk memperlengkapi kehidupannya, untuk ke depan bisa memiliki dan bisa meraih apa yang menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan kita pun juga mengajarkan anak-anak kita untuk berusaha bagaimana untuk bisa mendapatkan penghasilan sehingga mereka bisa mempunyai rumah sendiri. Ada banyak cara, ada banyak hal yang bisa dikerjakan.
Bahkan anak-anak belajar untuk meraih cita-cita mereka, menuju ke arah yang menjadi cita-cita mereka, dan boleh sampai pada tujuan yang sebenarnya. Nah, itu sesuatu yang tidak salah, semua orang melakukannya itu, dan itu merupakan suatu kebanggaan juga dalam kehidupan seseorang ketika mereka bisa meraih segalanya, kesuksesan di dunia ini. Tetapi pagi hari ini kita perlu juga menyadari sebagai orang percaya bahwa fokus kita bukan hanya yang kita hidupi di dunia ini. Memang ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan di dunia ini. Tetapi kita juga harus mengerti apa yang menjadi rancangan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita baca di dalam ayat ini, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Banyak orang gelisah di dunia ini. Banyak orang yang menyibukkan dirinya, memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang duniawi saja. Mereka lupa bahwa Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih dari apa yang manusia kerjakan di dunia ini. Nah, untuk itulah mari kita sama-sama tahu. Karena banyak orang ketika sudah fokus pada hal yang duniawi, maka yang menjadi rancangan Tuhan itu terabaikan. Kalau sudah terabaikan, maka kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, di sini dikatakan bahwa percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pagi hari ini kita belajar tentang tempat tinggal yang abadi. Tempat tinggal kita masa depan. Mungkin sampai detik ini saudara belum dapat tempat tinggal. Mungkin hidup saudara kontrak atau hidup saudara kos. Saya belum punya rumah pribadi Pak sampai detik ini. Saya sudah punya anak mungkin 1, 2. Toh tetap belum dapat rumah. Nggak usah khawatir, nggak usah kecewa. Kenapa? Karena memang yang ada di dunia ini bukanlah sesuatu tujuan akhir kita. Bukanlah rumah yang benar-benar akan membuat kita menjadi sempurna. Alkitab mengajarkan, Alkitab memberitahukan, firman Tuhan menunjukkan pagi hari ini bahwa ada sesuatu yang perlu saudara fokuskan, saudara siapkan sebagai orang percaya. Bukan sesuatu yang ada di dunia ini. Memang penting ketika kita berusaha di dunia ini, kita beraktivitas, kita mungkin mempersiapkan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, itu sangat penting. Tetapi kita juga harus sadar bahwa tempat tinggal kita tidak selamanya di sini. Kalau kita hanya fokus pada hal yang duniawi, maka ketika kita sampai pada akhir dari tujuan hidup kita atau rancangan Tuhan yang paling akhir dalam kehidupan kita, maka kita tidak siap. Kita akan mengalami suatu kebingungan, kepanikan, atau kita tidak punya bekal untuk kita berada di rumah abadi kita. Nah, bagi hari ini Tuhan ingatkan tentang tempat tinggal itu. Yang pasti tempat tinggal kita bukanlah tempat tinggal yang ada di dunia ini, yang seperti dunia ini. Kalau kita berpikir tentang tempat tinggal kita yang abadi, pasti jauh berbeda. Ada banyak orang ketika di dunia ini, mereka berpikir bagaimana tempat tinggalnya nanti. Dia punya keinginan, bahkan mungkin kalau punya kesempatan membangun rumahnya hari ini, sudah cari bagaimana bentuknya. Nanti
tempat tidurnya atau kamarnya dibikin berapa dan sebagainya. Berada di mana? Di daerah pegunungan atau perkotaan atau pedesaan. Mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Kita bisa memilih seperti kemauan kita. Tetapi ingat, apa yang disediakan Tuhan lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan apa yang disediakan Tuhan jauh lebih baik. Kenapa? Karena memang bahannya beda. Kalau rumah yang ada di dunia ini bisa hancur. Misalnya datang gempa bumi bisa juga bermasalah. Mungkin dimakan usia, lama-lama juga bisa rusak. Tetapi rumah kita, rumah yang disediakan Tuhan itu tidak pernah lapuk, tidak pernah rusak. Terus abadi. Lah untuk itulah maka kita perlu mengerti bahwa sebenarnya tujuan Tuhan untuk manusia itu bukan dunia ini. Kita perlu mempersiapkan hidup kita untuk akhir di mana kita tinggal. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang punya anak, sebagai orang tua, mari kita siapkan anak-anak kita untuk mengerti, mengejar karir, itu sesuatu yang penting. Mengoptimalkan potensi dalam kehidupan anak-anak kita, itu sesuatu yang penting. Tetapi jangan lupa bahwa firman Tuhan juga ingin kita mengerti akan rancangan-rancangan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang pasti Tuhan sudah ngomong bahwa tempat tinggal kita itu adalah di mana Dia berada, kita berada. Saudara, seringkali ketika kita berada di dunia ini, kita ngalami banyak persoalan. Entah dalam karir kita, entah dalam keluarga kita, entah dalam pekerjaan kita. Dan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita datang pada Tuhan, kita mengadu kepada Tuhan, kita curhat sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan, dan Tuhan nyatakan pertolongan. Kalau nanti kita ada di rumah Bapa, kita berada di tempat yang abadi itu, kita gak perlu susah-susah cari Tuhan. Di sana bersama dengan Tuhan. Yang pasti persoalan permasalahan sudah tidak ada. Enggak perlu kita bingung. Nanti gimana ya? Rumahnya apa? Kalau hujan bocor. Saudara, rumah kita yang di sana itu sesuatu yang luar biasa, istimewa, sempurna. Lah untuk menjangkau atau untuk menuju ke sana, maka kita perlu mempersiapkan hidup kita mulai dari sekarang. Jangan sampai kita hanya mempersiapkan sesuatu yang ada di dunia ini, mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan kita yang di dunia ini, tapi kita lupa mempersiapkan hidup kita untuk suatu tempat yang Tuhan sudah sediakan. Sebenarnya gak sulit untuk mempersiapkan segalanya. Saudara, cukup dengan mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Instruksi-instruksi Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Memahami kebenaran firman Tuhan. Terus saudara harus lebih dekat dengan Tuhan. Saudara harus lebih setia lagi kepada Tuhan. Beribadah. Dari situlah nanti saudara akan mengetahui apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara, supaya saudara bisa mempersiapkan kehidupan saudara, supaya saudara juga nantinya
bisa tinggal di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan. Banyak orang yang tidak mengerti ini. Banyak orang yang mengabaikan ini. Ya sudah, nanti aja, kalau saya sudah tua, kalau saya sudah lanjut usia, baru saya nanti cari Tuhan. Baru saya nanti mempersiapkan rumah masa depan saya, rumah abadi saya. Saudara, kesempatan itu tidak selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu seberapa lama kita ada di dunia ini. Ada banyak orang-orang di sekitar kita. Coba kalau kita renungkan, kita mulai perhatikan. Ada orang yang sehat, tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dia harus pulang. Ada orang yang sudah lanjut usia, juga bisa dipanggil Tuhan. Ada yang karena sakit, tapi ada juga yang tidak mengalami sakit penyakit, tapi harus pulang. Saudara, kita tidak pernah tahu. Mungkin hari ini saudara bisa bercakap-cakap dengan keluarga, bisa mungkin saling bertemu, saling bertegur sapa. Tapi belum tentu 1 jam ke depannya kita masih ada di dunia ini. Oleh sebab itu mari, di samping kita mempersiapkan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dunia ini, kita juga mempersiapkan rumah abadi kita. Rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyediakan, berarti sebenarnya Tuhan sudah merancangkan, sudah memberikan tempat bagi kita. Tapi kalau kita tidak meresponi dengan baik, kita mengabaikannya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan bagian itu. Mungkin seperti ini saudara, kalau saya gambarkan secara sederhananya begini. Kalau saya punya roti 5, sudah saya rancangkan, oh ini nanti untuk si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Kemudian tiba waktunya saya mau bagikan, dan saya sedang membagikan kepada mereka. Ternyata si A tidak merespon, tidak mau mengambil. Maka mereka pun juga tidak akan mendapatkan. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan kesempatan yang diberikan Tuhan. Kalau saudara pagi hari ini diberi kesempatan, diingatkan tentang rumah abadi saudara, rumah masa depan saudara, maka saudara respon. Bagaimana bentuk respon saudara? Mulai sekarang siapkan dirimu. Karena saudara sudah punya rumah di sana. Kalau saudara tidak ambil, ya sudah. Yang rugi bukan Tuhan. Saudara sendiri yang rugi. Pagi hari ini mari kita sama-sama introspeksi dari diri kita masing-masing. Kalau kita sebagai orang tua, persiapkan diri kita, plus persiapkan keluarga saudara, anak-anak saudara. Bagi kita yang mungkin masih muda, karir penting, studi penting, tetapi juga saudara harus siapkan rumah masa depan saudara. Sehingga satu saat nanti saudara tidak lagi mengalami sesuatu yang menakutkan, tetapi saudara akan bersuka cita. Kenapa? Karena di mana saudara ada, di situ Tuhan ada. Amin saudara, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami tahu bahwa rumah kami yang sebenarnya bukan di dunia ini, tetapi Engkau sudah menyediakan rumah yang abadi, rumah masa depan kami, rumah yang penuh dengan sukacita, rumah yang tidak ada duka cita, karena Engkau ada bersama dengan kami, dan kami boleh merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya
setiap kami pagi hari ini yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.